Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sebuah kisah yang luar biasa. Kisah penuh hikmah yang mengajarkan kita tentang asal-usul manusia, kebijaksanaan ilahi, dan perjuangan melawan godaan. Kisah ini adalah tentang Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Bersama-sama, mari kita resapi setiap bagian dari kisah ini, yang syarat dengan pelajaran bagi kita semua. Bayangkan, di surga yang penuh keindahan, seorang manusia pertama diciptakan dengan keagungan yang tak terbayangkan. Ia ditinggikan di atas makhluk lain, tetapi justru menjadi pusat kebencian dari iblis, makhluk yang merasa lebih mulia. Apa yang terjadi ketika kebijaksanaan ilahi diuji oleh kesombongan makhluknya sendiri? Kisah ini penuh dengan drama, pengkhianatan, dan pelajaran abadi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap merenung. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penciptaan yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwa Dia hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, para malaikat bertanya dengan khawatir, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Allah menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam surat Ali Imran ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa penciptaan Nabi Adam serupa dengan penciptaan Nabi Isa. Allah hanya berkata, "Kun fayakun." Jadilah, maka terjadilah. Menurut hadits riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta dan memiliki rambut yang lebat, seperti buah kurma yang menjulang tinggi. Sesungguhnya, Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan memerintahkan mereka untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut. Tetapi mereka tidak mampu. Hanya Nabi Adam yang bisa melakukannya. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama, benda, semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua makhluk di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua makhluk mematuhi perintah ini, kecuali iblis yang merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api sementara Nabi Adam dari tanah. Dalam surat Al-Hijr ayat 30-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu." Karena keangkuhannya, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai pembalasan, iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pendampingnya, sebagaimana tertulis dalam surat An-Nisa ayat 1. "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Mereka diperbolehkan menikmati semua kenikmatan di surga, kecuali mendekati satu pohon terlarang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 35,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Namun, godaan iblis membuat mereka melanggar perintah Allah. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga, sebagaimana tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Akibatnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan seperti ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Sebelum itu, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya, sebagaimana tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah pun menerima taubat mereka dan mengajarkan bahwa setiap manusia berhak untuk memohon ampun dan kembali kepada jalannya. Sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan, ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam. Dalam surat Al-Hijr ayat 30-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar malaikat dan iblis sujud di hadapan Nabi Adam. Namun, iblis mengingkari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis beralasan bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Sebab, Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengusir iblis dari surganya sesuai dalam surat Al-A'raf ayat 18. Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Kisah Nabi Adam As mengajarkan kita banyak hal. Pertama, penciptaan manusia oleh Allah adalah bukti kebesaran dan keagungannya. Kedua, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui pemahaman makhluk-makhluknya. Ketiga, pentingnya ketaatan kepada Allah dan bahaya dari kesombongan serta godaan iblis. Keempat, kasih sayang Allah yang menerima taubat hambanya yang benar-benar menyesali kesalahannya. Kelima, tanggung jawab kita sebagai keturunan Nabi Adam untuk menjalankan peran kita sebagai khalifah di bumi dengan baik. Kisah Nabi Adam adalah pelajaran berharga tentang penciptaan, ujian, kesalahan, taubat, dan pengampunan. Ini adalah kisah yang menggugah kita untuk selalu berusaha menjadi hamba yang taat dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik dan menjauhi godaan yang dapat menyesatkan kita. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian Anda. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan mendapatkan update kisah-kisah Islami lainnya.